Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesehatan, umur panjang hingga sekarang, sehingga bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pelajaran bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang cerita novel sejarah. Cerita novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi verbal, novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Berdasarkan jenisnya, novel ulang terdiri atas 3 jenis, yakni rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Sedangkan rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Novel sejarah tergolong ke dalam rekon imajinatif, artinya novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya kegemaran, emosi, dan keluarga. Contoh, novel Ku Antar ke Gerbang, karya Ramadhan KH. Novel ini mengisahkan cerita romantik Ibu Inggit dengan Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia. Imajinasi pengarang muncul saat ingin memberikan makna tentang peran Ibu Inggit dalam pembentukan seorang pribadi yang kelak akan menjadi presiden pertama negeri ini. Ibu Inggitlah yang mengayomi, memelihara, dan mengantar Soekarno ke dalam kedudukannya sebagai tokoh nasional. Peran ini bukan sebagai kawan politik, tetapi sebagai dua sosok yang saling memahami. Adapun struktur teks cerita sejarah yaitu 1. Pengenalan situasi cerita atau orientasi, 2. Pengungkapan peristiwa, 3. Menuju konflik atau rising action, 4. Puncak konflik, 5. Penyelesaian atau evaluasi atau resolusi, dan yang ke-6 koda. Pengenalan situasi cerita atau orientasi. Dalam bagian ini pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. 2. Pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju konflik atau rising action, terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Puncak konflik atau komplikasi, bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya, misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah atau gagal. Yang kelima, penyelesaian atau resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. 6. Koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita
yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Koda ini sifatnya opsional, bisa ada, bisa tidak ada. Sedangkan kaidah kebahasaan novel sejarah meliputi 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contoh, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. 2. Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis atau konjungsi temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Contoh, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. 3. Menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Kata kerja material. 4. Menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya mengatakan bahwa menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Contoh, Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Ken Gali tentang masalah itu. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, menambahkan, dan menganggap. Contoh, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Unggon. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditujukan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat deskriptif langai untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nilai-nilai dalam novel sejarah meliputi 1. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. 2. Nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petua atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Yang ketiga, nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. 4. Nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam masyarakat. Yang kelima, nilai estetis, yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur, pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita.